Halo, assalamualaikum teman-teman. How's your day guys? Semoga meskipun dalam keadaan pandemi kayak gini, teman-teman semua tetap bisa stay safe, tetap sehat, dan juga melaksanakan aktivitas meskipun kita semua serba terbatas ya sekarang. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget dulu buat teman-teman yang udah bersedia nonton video aku, terutama tentang beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, sebenarnya video itu udah aku upload dari sekitar 1 tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu ya, udah lama banget pokoknya. Nah, ternyata dari teman-teman ini, baik adik-adik SMA maupun yang udah dapat kuliah di tahun pertama, kalian tuh antusias banget untuk mengetahui beasiswa ini gitu. Dan banyak banget pertanyaan yang masuk ke kolom komentar maupun yang direct message langsung ke aku di Instagram. Dan untuk itu, beberapa pertanyaan yang menurut aku bisa aku highlight dan menurut aku penting untuk kalian ketahui jawabannya akan aku jawab di video kali ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama yang biasanya sering banget ditanyain sama temen-temen nih. Yang pertama adalah, Kak, surat rekomendasi dan LOE itu bisa didapetin dari mana sih? Jawabannya adalah, nah, untuk surat rekomendasi, kalian bisa minta ke 2 tempat. Yang pertama, kalau misal kalian adalah mahasiswa baru, maka kalian bisa minta surat rekomendasinya ke Sivitas Akademika atau TU atau birokrasinya SMA kalian. Kalau kalian adalah mahasiswa ongoing yang sudah menempuh perkuliahan di semester 1 ataupun 2 ataupun 3, kalian bisa mintanya ke pihak kampus atau birokrasi kampus. Nah, kalau LOE itu hanya bisa diperoleh dari pihak kampus aja gitu. Karena LOE ini adalah, kalau kepanjangannya adalah Letter of Acceptance, yang mana itu berarti bahwa dia adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak universitas atau pihak institut atau kampus kamu lah ya, yang bisa menyatakan bahwa kamu benar-benar sudah terregistrasi dan diterima di perguruan tinggi tersebut gitu. Jadi nggak bisa minta ke pihak SMA kalau untuk LOE tuh. Nah, untuk LOE juga itu adalah LOE unconditional, yang mana LOE unconditional ini berarti bahwa kamu sudah diterima menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi tersebut tanpa syarat. Jadi kalau untuk teman-teman yang dinyatakan diterima tapi masih bersyarat, berarti belum bisa digunakan untuk mendaftar ke beasiswa unggulan ini gitu. Oke, semoga menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Banyak banget yang nanya ke aku, gimana kalau TOEFL-nya di bawah 500 Kak gitu. Sebenarnya kalau untuk S1 tidak ada syarat khusus untuk memenuhi atau melampirkan TOEFL, hanya saja itu akan mungkin bisa menambah sedikit nilai plus ketika kalian mampu berbahasa asing gitu. Tapi tidak ada kewajiban untuk upload TOEFL, apalagi dengan skor tertentu gitu. Nah, prasyarat TOEFL ini adanya adalah untuk mahasiswa yang mengapply beasiswa untuk magister atau S2. Setahu aku di website resminya itu tercantum bahwa nilai TOEFL 550. Nah, tapi itu pun ada tulisan diutamakan bagi mahasiswa yang memiliki nilai TOEFL 550. Jadi, kemungkinan besar kalau belum mencapai seperti itu, dicoba saja tidak apa-apa. Karena ya, kita kan nggak tahu ya rezeki orang akan seperti apa. Jadi kalau misal masih TOEFL-nya 500 atau 510 atau pokoknya belum mencapai 550, coba aja dulu nggak apa-apa. Mungkin aku bisa menjawabnya hanya sampai situ ya, karena aku juga belum mencoba untuk apply yang beasiswa magisternya gitu. Jadi, tapi di situ benar-benar tertulis bahwasannya yang digarisbawahi adalah diutamakan, bukan diwajibkan harus seperti itu. Oke, semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang sering ditanyain banget karena mungkin jadi ketakutan juga ya buat teman-teman gitu. Nah, pertanyaannya apa sih? Biasanya kayak gini, Kak, kalau kita udah jadi award di BU, kita boleh student exchange nggak sih? Nah, jawaban untuk pertanyaan ini adalah sebenarnya jika dilihat dari kontrak BU yang aku terima di tahun 2017 dulu, tidak ada larangan tertentu dari pihak beasiswa unggulan yang menyatakan bahwa kita tidak boleh ikut student exchange. Nah, terus ada lagi nih biasanya yang bertanya, gimana kalau kita student exchange-nya dapat biaya fully funded juga, Kak? Ya, itu biasanya jadi kekhawatiran kalian kan, karena ada kabar-kabar bahwasanya kalau kita dapat beasiswa lain, kita ada konsekuensi tertentu nih dari pihak BU. Bener banget. Nah, tapi jadi gini, buat teman-teman nggak usah takut ya ketika kita itu punya prestasi lebih, kita bisa berkembang lebih gitu. Nah, justru itu adalah tujuan dari
di mana beasiswa unggulan ini juga diadakan karena ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pengen juga menghasilkan dan mencetak generasi-generasi unggul untuk Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman yang nantinya jadi award di BU dan kalian pengen student exchange ke luar negeri dan dapat fully funded juga, ya nggak apa-apa gitu, asalkan kalian tetap menjalankan beberapa hal yang sudah ada dalam perjanjian kontrak bersama dengan beasiswa unggulan gitu. Jadi nanti kalian bakal dapat kontrak personal gitu, masing-masing ada kontraknya sendiri dengan pihak BU, dan di situ tertera apa aja yang memang harus kalian penuhi dan harus kalian jalankan untuk menjadi seorang awardee seperti itu. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi, tandanya boleh-boleh aja kok ikut student exchange atau studi excursion misal seperti itu. Karena aku dulu juga ikut seperti itu dan ya diperbolehkan sama pihak BU-nya. Tidak ada larangan atau tidak ada ban sama sekali dari pihak BU. Kita cepat aja langsung ke pertanyaan yang keempat. Biasanya yang sering ditanyakan adalah, Kak, aku sekarang lagi nerima KIP. Kak, aku sekarang lagi nerima bidik misi. Apakah aku masih bisa ikut beasiswa unggulan? Oke, untuk jawaban pertanyaan tersebut, sebenarnya ini dilema dari banyak orang ya. Termasuk pertanyaan yang sering banget masuk ke DM aku. Dan aku harus ngejawab satu-satu, jelasin ke teman-teman bahwasannya ketika kita udah dapat beasiswa KIP misalnya atau beasiswa bidik misi atau apapun itu yang komponennya itu sama dengan komponen beasiswa unggulan yang mana terdiri atas biaya kuliah, biaya buku, dan biaya hidup, maka kalian tidak bisa mendaftar beasiswa unggulan. Jadi kalau mau ya pilih salah satu aja, mau beasiswa unggulan atau beasiswa yang lainnya itu yang punya komponen yang sama, karena ini berhubungan sama pertanyaan yang nomor 5. Nah, pertanyaan yang kelima ini benar-benar harus teman-teman tahu jawabannya, yaitu adalah apakah benar kita ada konsekuensi untuk pengembalian dana ketika kita melanggar perjanjian? Nah, jawabannya adalah benar banget. Jadi, di kontrak yang diberikan oleh beasiswa unggulan dengan kita itu ada beberapa pasal yang menyatakan bahwasannya pihak pertama dan pihak kedua harus sama-sama menjalankan apa perjanjian yang ada di kontrak itu dengan sesungguh-sungguhnya gitu. Nah, beberapa bagian dari pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban kita nih sebagai awardee untuk yang pertama, misal tidak menerima beasiswa lain yang memiliki komponen yang sama dengan beasiswa unggulan, itu tidak boleh. Atau contohnya yang kedua adalah kita bisa mendapatkan konsekuensi untuk dikurangi beasiswanya sebanyak 5% dari total penerimaan biaya apabila kita itu mendapatkan IPK di bawah ketentuan yang diberikan oleh BU selama 2 kali atau selama 2 semester berturut-turut. Nah, itu bisa dikurangi itu jumlah beasiswa yang diberikan ke kita. Tapi kalau misal IPK kita standar atau justru bisa naik, ya aman-aman aja gitu. Terus selanjutnya adalah tentang konsekuensi bahwasannya kita harus mengembalikan uang ke kas negara yang sudah diberikan kepada kita melalui beasiswa unggulan sebanyak 2 kali lipat apabila kita melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kalau misal kita terkena drop out dari kampus. Yang kedua adalah apabila kita melakukan pindah jurusan atau pindah program studi atau pindah universitas atau institut. Nah, yang ketiga itu apabila kita menerima beasiswa lain yang memiliki komponen sejenis dengan yang diberikan dengan beasiswa unggulan. Yang keempat, apabila kita mengundurkan diri dari perguruan tinggi. Terus yang kelima adalah apabila kita tidak memenuhi persyaratan akademis. Dan beberapa peraturan-peraturan lain yang sudah ada dalam kontrak beasiswa unggulan yang mana intinya kalau kita di situ melanggar perjanjian yang sudah ada dalam kontrak, maka dari itu pasti akan ada konsekuensi yang diberikan juga pada BU dan itu juga sudah tercantum di kontrak tersebut gitu. Jadi kita udah bisa tahu kayak apa-apa saja sih yang sebenarnya nggak boleh dilakukan sama awardee dan apa-apa saja yang sebenarnya harus dipatuhi sebagai penerima beasiswa unggulan. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi itu tadi 5 pertanyaan dasar yang benar-benar kalian harus tahu jawabannya. Semoga tadi yang aku sampaikan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi kepoin. Oke, di sesi kepoin ini aku bakal jawab pertanyaan teman-teman yang langsung masuk dari direct message maupun Q&A yang udah aku buka kemarin di Instagram aku. Check it out. Oke, yang pertama. Ini termasuk juga frequently asked question karena banyak yang nanya tentang prestasi.
Kalau BU 2021 kan harus punya prestasi nasional atau internasional. Kalau cuma sebagai finalis tapi nggak juara gimana kak? Tuh. Ini pertanyaan dari Leli Latifa. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa banget, silahkan dimasukkan apapun prestasi kamu, baik akademik maupun non akademik, meskipun mungkin itu jadi semifinalis, quarter finalis, ataupun bahkan kalau juara pasti boleh ya dimasukin gitu. Tapi kalau case-nya kayak Kak Leli tadi gitu, nah menurut aku sayang aja kalau nggak dimasukin gitu. Jadi dikirim aja nggak apa-apa. Oke gitu ya. Terus ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Shiva Wulard. Pertanyaannya adalah, kak kalau lombanya tingkat nasional tapi yang ngadainnya dari univ gitu, sertifnya bisa dipakai nggak? Jawabannya bisa banget, nggak apa-apa, upload aja. Karena aku dulu juga upload sertifikat dari Engineering Physics Challenge-nya dari ITS gitu, dan itu lombanya tingkat nasional juga, cuman aku berhenti sampai quarter finalis, tapi tetap aku upload dan nggak apa-apa juga sih kalau itu bisa nambah prestasi kita. Semangat ya! Terus ada pertanyaan lagi nih dari Tia FRH. Teh, kalau saya sekarang mau semester 3, tetap ditulis semester 2 aja kah? Karena belum menjalani semester 3. Ya benar, jadi ditulis berdasarkan semester saat kamu ada sekarang aja gitu, bukan nanti, kan emang semester 3-nya belum dijalani. Oke. Terus ada lagi dari Regita NP. Nah di sini dia nanya nih, lampiran biaya itu gimana ya kak? Apa ada formatnya? Terima kasih. Lampiran biaya, kalau dari pengalaman aku dulu, jadi lampiran biaya ini aku uploadnya adalah tentang bukti kamu dapat UKT level berapa sih di kampus tersebut gitu. Jadi kan waktu daftar ulang pasti kita dikasih tahu nih tentang jurusan kita apa, NRP mahasiswa kita berapa, terus habis itu kita dapat UKT level berapa dan lain sebagainya. Nah bukti dari itu kalau aku dulu dapat gitu, itu yang aku upload jadi rincian biaya di sana gitu. Terus ada yang nanya lagi nih dari Tia FRH tadi 2 kali nanya, teh kalau sertifikat volunteer itu masuk ke prestasi bukan? Menurut aku kalau semisal kamu ikut volunteer itu dan dulunya itu melibatkan seleksi yang memang prestisius, ya bisa aja dilampirin aja, nggak apa-apa. Itu kan juga menurut aku merupakan sebuah prestasi dimana kita diuji juga dalam segi sosialnya seperti apa, berinteraksi ke orang seperti apa. Jadi kalau misal memang itu prestisius dan sebelumnya itu kamu menjalani seleksi dulu untuk ikut si volunteering itu, ya nggak apa-apa, dicantumin aja. Terus untuk esainya itu langsung ditulis aja ya, berarti di lamannya, gak perlu pakai file PDF. Kalau aku dulu, kita pakai file PDF dulu. Atau kalian kalau mau lihat beberapa berkas aku yang aku gunakan untuk daftar beasiswa unggulan tahun 2017 dulu, bisa banget lihat di link yang aku cantumin di description box di video ini ataupun video yang sebelumnya. Oke. Terus ada yang tanya lagi, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain udah terjawab di 5 pertanyaan dasar yang aku jelasin tadi ya. Terus sama ada nih yang beberapa teman-teman tanya itu adalah terkait esai. Kebanyakan dari teman-teman masih bingung buat nyusunnya kayak gimana. Nah, esai ini sebenarnya kan dibuat dari kebanyakan adalah opini dari segi kita gitu ya. Jadi untuk membuktikan bahwasannya kita itu memang generasi unggulan bangsa Indonesia sesuai dengan tema dari esainya, maka yang ditulis dalam esai tersebut ya tentang kemampuan kita, usaha kita, pencapaian kita selama ini yang memang kita berusaha untuk bangun, berusaha untuk perjuangkan gitu ya. Dan juga di esai tersebut nanti diminta tuh adalah apa sih yang mau kita perbuat untuk berkontribusi ke negara kita, ibaratnya kayak gitu. Jadi beberapa itu tadi highlight isi dari esainya gitu ya. Sekali lagi kalau teman-teman mau lihat contoh esainya bisa ke link yang aku cantumin. Oke, karena kebanyakan pertanyaannya hampir sama dan udah terjawab insya Allah, kita ke last question. Itu adalah, ini ada pertanyaan menarik dari salah satu temen yang nge-DM aku.
itu adalah, saya mau tanya Kak, untuk akreditasi prodi dan universitas itu kan dipersyaratkan tertulis minimal B. Nah, kalau kita misalkan prodinya itu masih C, kira-kira kita masih bisa tetap daftar atau enggak ya Kak? Oke, untuk pertanyaan ini jawabannya masih bisa, karena di frequently asked question yang disediakan sama pihak BU juga menyebutkan bahwa kalau misal kita akreditasi prodinya tuh masih C gitu ya, tapi ketika sudah memenuhi syarat bahwa universitas tempat kita melakukan studi itu sudah minimal B yang ditentukan oleh beasiswa unggulan, ya berarti masih bisa daftar, nggak apa-apa gitu, setelah memenuhi persyaratan umum yang ada di website resmi beasiswa unggulan gitu. Yaps, itu tadi beberapa jawaban yang bisa aku kasih ke teman-teman yang selama ini udah sabar banget nungguin jawaban aku, nanya-nanya di DM dan di kolom komentar YouTube juga. Kalau misal kalian masih ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, just feel free to ask me, atau kalian bisa cantumin juga di kolom komentar video kali ini, atau kalian bisa request juga next video kita mau bikin apa. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab buat teman-teman. Good luck for applying. Semoga teman-teman yang nonton video ini maupun yang udah berusaha berjuang untuk mempersiapkan berkas-berkasnya bisa diterima jadi award di BU 2021. Semangat! Assalamualaikum!